Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 242 Sangguan Wei. Pemimpinnya terluka parah setelah satu serangan dari Jiang Chen, dan ini menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Saat ini, ketika dia melihat Big Yellow datang ke arahnya, dia sangat ketakutan. Dia pernah mendengar tentang anjing ini sebelumnya. Anjing ini bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dianggap remeh. Hehe. Merupakan kehormatan bagimu untuk dibunuh oleh gigi anjing tuan ini. Big Yellow membuka mulutnya, dan tanpa ragu-ragu, dia menggigit kepala pemimpin itu. Tidak. Jeritan melengking itu berhenti total setelah terdengar suara retakan. Big Yellow telah menggigit kepala pria itu hingga putus. Pada saat yang sama, dia tidak lupa melepaskan cincin penyimpanan pria itu dari jarinya. Setelah melakukan semua itu, dia berjalan santai kembali ke tempat dia berdiri semula. Apa? Keempat prajurit Mid Divine Core yang tersisa berseru. Mereka semua begitu takut hingga wajah mereka langsung memucat. Mereka ingin membunuh Jiang Chen, tetapi tanpa mereka sadari, Jiang Chen telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan pemimpin mereka pun terbunuh olehnya dalam sekejap. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa menandingi Jiang Chen? Ketua Jiang, tolong ampuni nyawa kami tidak berani menantang Ketua Jiang. Benar, Ketua Jiang, tolong ampuni kami. Kami tidak akan melawan Ketua Jiang lagi. Keempat pria ini terus memohon ampun. Jika mereka tidak melakukannya sekarang, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan di kemudian hari. Aku bisa menyelamatkan nyawa kalian, serahkan saja semua harta benda kalian, termasuk senjata tempur kalian. Oh, dan masing-masing dari kalian harus memotong salah satu lengan kalian. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Apa? Memotong salah satu lengan kita? Salah satu pria itu tampak berubah ekspresinya. Namun, tepat saat kata-katanya keluar dari mulutnya, sebuah pedang mematikan muncul di atas kepalanya. Darah berceceran di mana-mana. Prajurit inti ilahi tengah terpotong menjadi dua dan tewas di tempat. Tubuhnya jatuh dari langit, dan si kuning besar yang menunggu segera berlari ke depan untuk merampok orang malang itu. Ketiga pria yang tersisa tercengang. Mereka semua adalah pria yang kejam, tetapi akhirnya, mereka bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih kejam dari mereka. Pemuda di depan mereka ini terlalu kejam, dia membunuh begitu saja tanpa memberi peringatan atau kesempatan. Di mana Jiang Chen? Tangkap Jiang Chen itu dan pertahankan keadaan alami kota Inferno. Tepat pada saat ini, banyak teriakan terdengar dari dalam kota Inferno. Kemudian, banyak pria kuat berlari keluar dari area tengah kota Inferno. Tiga orang terakhir sebenarnya bersiap untuk memotong lengan mereka, tetapi ketika mereka melihat banyaknya orang yang datang ke arah mereka merasa seperti sedotan penyelamat hidup mereka telah muncul. Seketika, mereka berbalik dan mulai berlari. Dalam pikiran mereka, dengan begitu banyak prajurit yang berkerumun di sini, itu sudah lebih dari cukup untuk mengejutkan Jiang Chen. Menghadapi ancaman dari begitu banyak prajurit yang kuat, Jiang Chen tidak akan punya waktu untuk membunuh mereka. Namun sayang, ketiga pria ini telah melebih-lebihkan kedatangan orang-orang itu. Suara mendesing, plus. Tepat ketika ketiga lelaki itu berbalik, tiga serangan pedang mematikan menghujani kepala mereka, membelah mereka semua menjadi dua. Ketika para prajurit yang baru saja keluar dari area tengah kota Inferno melihat apa yang terjadi, semua ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menatap Jiang Chen dan mayat-mayat yang berserakan di sekitar tempat itu. Mereka segera tahu apa yang sedang terjadi. Jiang Chen, siapa yang memberimu keberanian untuk melanggar keadaan alami kota Inferno? Siapa yang membiarkanmu merampok semua orang di sini dengan paksa dan membunuh tanpa ampun? Salah satu prajurit inti ilahi akhir berteriak pada Jiang Chen. Situasi langsung menjadi tegang. Ada lebih dari 60 orang dari daerah tengah di sini. Lebih dari 20 dari mereka adalah prajurit inti ilahi akhir, dan sisanya adalah prajurit inti ilahi tengah. Orang-orang ini mewakili kekuatan tempur teratas kota Inferno. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di sekitarnya. Sebagian besar penonton adalah mereka yang telah dirampok Jiang Chen di perimeter luar, dan beberapa dari mereka baru saja tiba di kota Inferno dalam 2,5 bulan terakhir, dan tidak ingin ada masalah. Kelompok orang ini tidak ingin bergabung dalam pertempuran, mereka adalah orang-orang yang akan hidup paling lama, mereka membuat pilihan yang tepat dengan tidak bergabung dengan orang lain untuk menyerang Jiang Chen. Karena mereka tidak mencoba menantang Jiang Chen juga tidak akan menyentuh mereka. Sepertinya kalian semua adalah orang-orang yang telah mencariku selama 2,5 bulan terakhir. Tatapan mata Jiang Chen menyapu wajah orang-orang itu dari kiri ke kanan dengan seringai di wajahnya.
Dia tidak merasa takut, karena orang-orang itu tidak memenuhi syarat untuk membuatnya merasa takut. Mengenai alasan yang tampaknya baik hati di mana ia telah mengganggu keadaan alami kota Inferno, Jiang Chen hanya menganggap itu omong kosong. Tidak ada aturan di neraka Inferno kecuali satu, dan siapa yang lebih kuat akan menjadi orang yang berkuasa. Kehidupan tidak ada artinya di sini, dan banyak sekali orang meninggal setiap hari. Jiang Chen hanya ingin membunuh mereka yang mencoba menyerangnya. Kawan, karena kita semua di sini, Jiang Chen tidak bisa hanya menjadi milik salah satu dari kita. Menurut pendapatku, kita harus membunuhnya dan membagi semua kekayaannya secara merata. Ini akan menjadi hukuman bagi Jiang Chen, dan peringatan bagi mereka yang berada di kota Inferno pada saat yang sama. Melanggar keadaan alami kota Inferno tidak dapat dimaafkan. Seorang lelaki tua berjanggut abu-abu berkata. Namanya Sangguan Wei, dan dia memiliki latar belakang yang mendalam. Dia berasal dari keluarga Sangguan di Provinsi Jian, dan keluarga itu adalah kekuatan besar di Provinsi Jiang, tidak lebih lemah dari Sekte Pedang Myriad. Jarang ada orang yang berani menantang mereka di Provinsi Jian. Baiklah, kita akan lakukan apa yang dikatakan saudara Sangguan. Mari kita bunuh Jiang Chen dan bagi semua hartanya. Bagaimana menurut kalian? Pria lain bertanya. Bagus sekali, ayo kita lakukan ini. Kita di sini banyak sekali. Bahkan jika Jiang Chen ini punya 3 kepala dan 6 lengan, dia pasti akan mati. Seseorang setuju. Semua pria lainnya menganggukkan kepala mereka juga. Dengan niat membunuh yang membumbung tinggi, orang-orang ini benar-benar memperlakukan Jiang Chen sebagai mangsa mereka. Di sisi lain, Wu Jiu membelai jenggotnya sambil mengamati situasi dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia ingin melihat bagaimana Jiang Chen akan menghadapi serangan dari begitu banyak prajurit yang kuat. Namun Guan Yiyun, Tian Yishan, dan beberapa pria lainnya semuanya memiliki ekspresi yang mengerikan. Dari 60 pria ini, prajurit terlemah berada di ranah inti ilahi pertengahan. Kekuatan tempur keseluruhan yang menggelikan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelompok-kelompok di perimeter luar. Sialan, kelompok bajingan ini benar-benar tak tahu malu. Bisakah Ketua Jiang menangani mereka? Wang Heng tampak khawatir. Jangan khawatir, tidakkah kau lihat rasa percaya diri di wajah murid junior Jiang? Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa kepastian keberhasilan. Guan Yiyun berkata, dia sangat percaya pada Jiang Chen. Benar sekali. Jangan lupakan pendekatan saudara Jiang di benteng pertahanan kita di perimeter luar. Dia hanya seorang pejuang inti surgawi akhir saat itu. Tetapi dia sekarang telah berhasil menembus alam inti ilahi. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang sebanding dengan saudara Jiang. Mereka juga tidak memiliki sinergi apapun, dan itu membuat mereka lebih rentan terhadap saudara Jiang. Kata Tian Yishan. Suara mendesing. Puluhan prajurit inti ilahi bergerak, mengelilingi Jiang Chen di tengah. Mereka semua tersenyum jahat. Awalnya, aku hanya ingin mengambil semua harta milikmu dan menyelamatkan nyawamu, tapi sepertinya aku tidak perlu melakukan itu sekarang. Jiang Chen berkata. Pedang panjang di tangannya terus-menerus mengeluarkan suara berdengung, dan sinar cahaya yang keluar dari ujung pedang menyebabkan munculnya riak-riak yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Jiang Chen, jangan keras kepala, turunkan saja pembelaanmu. Kematian menantimu hari ini. Kata Sangguan Wei. Begitukah? Kalau begitu, kaulah yang menyerang lebih dulu. Mari kita lihat apakah kau benar-benar bisa membunuhku. Jiang Chen menatap Sangguan Wei. Pria ini memiliki kultivasi terkuat di antara semua pria lain di sini, dan dia sebanding dengan Daoist Black. Pria seperti ini seharusnya memiliki posisi tinggi di keluarga Sangguan. Namun, Jiang Chen tidak menganggapnya serius. HMPH. Dasar pemuda bodoh, biar aku saja yang membunuhmu. Seorang pria kekar melangkah maju. Ia membawa tombak emas, dan ia melepaskan semua aura inti ilahi akhir yang mengerikan. Dengan lambaian tangannya, tombak itu mengeluarkan suara mendengung dan mulai menusuk ke arah Jiang Chen. Sayangnya, lelaki kekar itu tidak melihat adegan di mana Jiang Chen membunuh prajurit inti ilahi akhir. Jika dia melihatnya, dia tidak akan menjadi orang pertama yang menyerang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, lalu dia mengayunkan pedang haus darah seperti ular berbisa ke arah pria kekar itu. Dentang. Pedang itu bergerak seperti naga ganas saat bertabrakan dengan tombak lawan, menghasilkan banyak percikan api. Kekuatan tempur Jiang Chen sungguh dahsyat, serangannya membawa kekuatan yang luar biasa, bagaikan gunung besar yang dilemparkan ke arah musuhnya. Ah! Pria kekar itu berteriak kaget. Ia merasa lengannya mati rasa, dan ia hampir tidak bisa memegang tombak. Ia juga terdorong mundur 3 langkah. Pria kekar itu sangat terkejut.
Tingkat keperkasaan Jiang Chen telah jauh melampaui imajinasinya. Jiang Chen tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Tepat saat pria kekar itu terdorong mundur, ia berubah menjadi jejak cahaya dan langsung tiba di depan pria itu. Puci. Tubuh lelaki kekar itu bergetar, seakan-akan baru saja disambar petir. Ia menundukkan kepala dan melihat dadanya, dan yang terlihat hanyalah gagang pedang yang tergantung di dadanya. Bayangan kematian melayang di atas kepalanya. Jiang Chen menusuk jantungnya dengan pedang, dan energi pedang yang setajam silet telah menghancurkan semua organ dalamnya, menyebabkannya meninggal secara tragis. Wah! Jiang Chen mencabut pedang dari dada pria itu, lalu menendang mayat itu jauh-jauh. Dia baru saja membunuh seorang prajurit inti ilahi akhir lainnya dengan mudah, dan di wajahnya hanya ada ekspresi kejam. Apa? Semua orang berseru pada saat yang sama. Mereka semua tahu betul seberapa kuat pria kekar itu, tetapi dia sebenarnya telah dibunuh oleh Jiang Chen dengan mudah. Kekuatan Jiang Chen yang luar biasa telah mengubah ekspresi mereka. Orang ini sangat kuat, ayo serang bersama. Sangguan Wei berteriak keras. Semua pria lainnya mulai menganggap Jiang Chen lebih serius dalam benak mereka. Puluhan aura kuat berubah menjadi sinar energi yang terlihat dan melesat tinggi ke langit, menyebabkan langit terpantul dengan cahaya warna-warni. Mereka semua menghunus senjata tempur mereka, lalu mereka melesat maju dan melancarkan serangan. Haha, karena kamu tidak takut mati, tunjukkan saja padaku apa yang kamu punya. Rambut hitam Jiang Chen menari-nari saat dia tertawa terbahak-bahak, membuatnya tampak seperti dewa perang yang perkasa. Dengan goyangan tubuhnya, 9 Jiang Chen yang identik tiba-tiba muncul di tengah medan perang, mengalihkan perhatian semua musuhnya. Sungguh keterampilan bergerak yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka akan melihat seorang jenius yang tak tertandingi di benua timur. Mata Wu Jiu berbinar. Ia menatap Jiang Chen seolah sedang melihat harta karun langka. Puci-puci. Jiang Chen terlalu cepat. Ia bergerak di antara para prajurit kuat ini seperti seekor naga yang berenang di langit, dan ia terus melancarkan serangan. Tidak seorang pun dapat menahan satu serangan pun darinya, terutama para prajurit inti ilahi menengah. Jiang Chen membunuh mereka seperti sedang memotong sayuran, dan mayat-mayat berjatuhan ke tanah di mana-mana. Big Yellow hanya berdiri di bawah medan perang, menunggu mayat-mayat yang berjatuhan menyentuh tanah, sehingga ia dapat melompat ke depan dan mengambil barang-barang mereka. Ah! Teriakan mengerikan memenuhi tempat kejadian, dan itu persis seperti yang dikatakan Tian Yishan. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, mereka tidak memiliki sinergi apapun. Meskipun mereka sekarang telah berkumpul untuk menyerang, mereka masih belum dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Jiang Chen bergerak di sekitar medan perang dengan keterampilan gerakannya yang luar biasa, dan orang-orang ini tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Telapak tangan yang mengguncang bumi. Sangguan Wei tiba-tiba berteriak keras, lalu dia melepaskan keterampilan tempur paling mematikan milik keluarga Sangguan ke arah Jiang Chen. Sebuah telapak tangan emas besar muncul di depan Jiang Chen, dan membawa aura yang menghancurkan, seolah-olah dapat menghancurkan apapun di halamannya. Namun, Jiang Chen tidak takut, ia segera membalas dengan True Dragon Palm miliknya.